Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Manjuntak dalam Night Spirit malam ini. Sebelum kita merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Dan kami kembali memohon Roh Kudus hadir untuk menuntun hati pikiran kami dalam perenungan firman ini, agar kami semakin disegarkan oleh firman-Mu, oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semakin didorong untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca Alkitab dari Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakannya bagi kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala suatu makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera, dan supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini renungan kita bertemakan Nuh, Man of God. Ya, nah di sini kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Nuh adalah orang yang dipakai Tuhan, bahwa Nuh adalah orang yang pertama diberitahukan rencana Tuhan, yaitu apa? Rencana yang begitu mengerikan, yaitu rencana untuk menghukum semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Artinya semua makhluk hidup itu akan mati. Nah, bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Nuh mendengar rencana Tuhan itu, kalau Anda, kalau saya, kalau kita jadi Nuh, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Kalau saya sih berpikir, saya akan begitu terkejut. Karena apa? Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Tidak ada lagi makhluk hidup di dalam dunia ini. Ya. Tidak ada lagi orang lain selain saya dan keluarga saya. Dan saya juga akan terkejut. Karena apa? Soalnya Allah mengatakan air bah. Saya belum pernah melihat banjir. Saya belum pernah melihat rumah tenggelam ataupun manusia yang tenggelam, ya. Mungkin pada saat itu belum pernah terjadi. Tapi ini akan terjadi, semuanya akan tertutupi oleh air. Wah, makanya ini akan membuat saya shock. Dan di tengah-tengah shock saya, pasti banyak hal yang akan saya sampaikan kepada Allah, permohonan atau apapun itu. Tapi ternyata tidak. Nuh seakan-akan membisu tentang
hukuman yang akan disaksikan matanya secara langsung. Hukuman Allah kepada semua makhluk hidup. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini juga kita bisa melihat bagaimana di dalam ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh tidak bicara tetapi bekerja. Dia melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan Tuhan. Bahkan tentang model bahtera, bahan baku bahtera, ya, dan juga panjang, lebar, tinggi dari bahtera, semuanya tepat. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa Nuh ini memang orang yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Hal ini zaman ini ya, udah susah nyari orang seperti ini. Bahkan mungkin, saya belum pernah lihat orang yang sedikit berbicara tapi bekerjanya banyak. Tidak hanya sampai di situ Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang menarik perhatian saya adalah ketika Nuh menerima janji Allah untuk menyelamatkan mereka. Dirinya, istri, 3 anak, 3 mantu. 8 orang diselamatkan karena Nuh. Dan di sini kita bisa juga melihat tidak ada komunikasi, tidak ada pertanyaan dari istri, anak-anak, atau menantu Nuh ketika mereka masuk ke dalam bahtera itu. Mungkin juga karena tidak penting, atau memang karena mereka juga menjadi orang-orang yang menuruti apa yang diperintahkan Nuh. Nah, kita ambil yang kedua, bahwa mereka juga orang-orang yang penurut kepada Nuh. Ini berarti Nuh sebagai kepala keluarga telah mengajari istri, anak-anak, dan menantunya untuk taat. Ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita bisa melihat bahwa Nuh itu menerima janji yang diberikan Allah. Itu janji yang tidak main-main, yang pasti akan digenapi. Kemudian Allah memberitahukan rencananya kepada Nuh. Jadi kepada Nuh diberitahukan tentang rencana Allah dan diberikan janji. Bukankah ini persis seperti yang Mazmur 25 katakan, ya? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberikannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan itu. Berarti apa? Berarti Nuh bisa menjadi orang yang cakap bekerja, orang yang tidak rewel, orang yang begitu patuh, ya, terhadap apa yang diperintahkan kepada dia oleh Allah. Orang yang mampu mengajar keluarganya dengan baik. Ini karena apa? Satu kuncinya, yaitu apa? Di dalam, kemarin saya sudah baca ayat ini, yaitu disebutkan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 9, Kejadian 6. Ini kuncinya. Nah, di dalam Mazmur 25, 14 tadi, orang yang takut akan Dia, orang yang bergaul dengan Allah, ini adalah kunci bagi Nuh sebagai man of God, sehingga ia dipakai Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini di tengah-tengah kondisi hidup di masa pandemik ini, kita lihat banyak sekali orang yang akhirnya, Jakarta aja sekarang menjadi red zone, atau di beberapa daerah di Riau atau di Kudus. Kenapa? Karena saya yakin ledakan jumlah orang yang terinfeksi itu karena apa yang sudah disarankan pemerintah semua dilanggar.
Saya masih banyak menemukan di luar sana orang yang jualan, orang yang naik motor, orang yang jalan, itu nggak pakai masker. Padahal pemerintah kita sudah menekankan, memberi perintah PSBB, 3M, ya. Tapi banyak orang nggak percaya itu. Ya, bahkan ada di video yang saya lihat, untuk apa kamu pakai masker? Masker itu akan mengurangi oksigen ke otakmu, katanya. Ya. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin Nuh juga punya otak yang baik, yang bagus, karena buktinya dia berhasil mengerjakan bahtera itu dengan sedetil itu. Tapi logikanya tidak dibawa ke depan untuk bertanya macam-macam kepada Allah. Logikanya justru dipakai untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan. Ini dia. Nah, sementara kalau saya bandingkan dengan kondisi negara kita ini, banyak masyarakat justru dengan logikanya yang baik mempertanyakan apa yang diperintahkan pemerintah untuk supaya COVID ini tidak meledak. Jadinya apa? Karena mempertanyakan, mereka mau melakukan suka hati, sehingga apa? Terjadilah ledakan ini. Padahal seharusnya logika yang sehat itu dipakai untuk bagaimana saya melakukan anjuran pemerintah. Nah, oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama, bergaullah dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itu dia. Kemudian yang kedua, pakailah akal sehat kita dengan baik, bukan untuk mempertanyakan, tetapi untuk melakukan perintah Tuhan dengan tepat dan baik. Bukan mempertanyakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, teruslah berpegang pada perintah Allah, pada kehendak Allah, walaupun terkadang di saat ini menjadi hal yang aneh bagi kebanyakan orang. Tidak mengapa, sepanjang yang kita lakukan, yang kita ikuti, yang kita percaya adalah Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Senin malam. Dan jangan lupa, Senin pagi kita sudah memulai Morning Spirit di pagi hari jam 6. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.